Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzatil Akmar bersama rekan saya Mufadil akan menjelaskan tentang estimasi modal VAR pada kasus COVID-19 di negara Swedia dan Norway. Pertama, saya akan menjelaskan tentang keadaan dari dua negara. Negara yang pertama yaitu Swedia atau negara Republik Ceko. Pandemi virus ini memperlihatkan 3 kasus pertama yang dikonfirmasi di Republik Ceko pada 1 Maret 2020. Pada 12 Maret, pemerintah menyatakan keadaan darurat untuk pertama kalinya dalam sejarah modern negara itu untuk wilayah seluruh negara. Pada 16 Maret, negara itu menutup perbatasannya, melarang masuknya orang asing, dan mengeluarkan jam malam nasional. Meskipun awalnya direncanakan hingga 24 Maret, langkah-langkah itu kemudian diperpanjang hingga 1 April, dan sekali lagi hingga akhir keadaan darurat yang diperpanjang oleh Kamar Deputi hingga 30 April 2020. Sedangkan negara Norwegia, pandemi virus corona dimulai pada 26 Februari 2020 dengan kasus-kasus yang semakin cepat selama bulan Maret sampai sejumlah langkah keamanan yang bertujuan mencapai jarak fisik diperkenalkan pada 12 Maret. Kematian pertama yang dikaitkan dengan COVID-19 didokumentasikan pada hari yang sama. Dan sebagian besar kasus yang dikonfirmasi yang dilacak keluar Norwegia adalah wisatawan Norwegia yang kembali dari Austria dan Italia. Pada 30 April 2020, Norwegia telah melakukan 172.586 tes, melaporkan 7.738 kasus yang dikonfirmasi dan 210 kematian. Seorang konsultan senior Institut Kesehatan Masyarakat Norwegia mengatakan bahwa salah satu alasan utama mengapa tingkat kematian secara signifikan lebih rendah daripada di negara Eropa lainnya seperti Italia, Spanyol, dan Inggris adalah tingginya jumlah tes yang dilakukan di Norwegia. Selanjutnya terdapat tindakan yang dilakukan negara Republik Ceko. Yang pertama adalah pendidikan penuh waktu di fasilitas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta universitas dan fasilitas khusus dalam pendidikan bahasa ini dilarang. Yang kedua, semua kegiatan olahraga, budaya, agama, dan lainnya, baik publik maupun swasta yang mencakup lebih dari 30 orang dilarang. Yang ketiga, akses publik ke kolam renang dan pusat informasi wisata dilarang. 4. Penjualan eceran dan penjualan layanan di tempat dilarang, dengan pengecualian bahan makanan, elektronik, TIK, bahan bakar, apotek, ahli kimia, barang, dan pakan kesejahteraan. Yang kelima, akses ke toko-toko retail antara pukul 7 dan 9 diizinkan secara eksklusif untuk orang yang berusia di atas 65 tahun. Pergerakan bebas terbatas, kecuali perjalanan ke dan dari tempat kerja, dan juga perjalanan yang diperlukan untuk memastikan kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, semua ekspor ulang obat-obatan dan produk obat yang terdaftar untuk pasar CZ untuk UI dan ekspor semacam itu di luar UI dilarang. Yang kedelapan, semua orang perlu dilengkapi dengan masker wajah atau penutup hidung dan mulut lainnya saat berada di luar kediaman mereka. Selanjutnya ada tindakan yang dilakukan oleh negara Norwegia. Yang pertama, semua lembaga pendidikan ditutup dan kegiatan olahraga yang terorganisir harus dihentikan. Yang kedua, sejumlah acara dan bisnis ditutup, termasuk acara budaya, acara olahraga, pusat kebugaran, dan kolam renang. Yang ketiga, semua perusahaan di industri perhotelan seperti bar dan klub selain dari mereka yang menyajikan makanan harus ditutup. Dan perusahaan yang melayani makanan harus memastikan bahwa pengunjung dapat tinggal setidaknya 1 meter. 4. Profesional kesehatan yang bekerja dengan perawatan pasien dilarang berpergian ke luar negeri hingga 20 April 2020. 5. Setiap orang yang telah kembali dari perjalanan ke luar Swedia dan Finlandia sejak 27 Februari harus karantina, terlepas dari apakah mereka menunjukkan gejala atau tidak. 6. Perjalanan liburan sangat tidak dianjurkan. 7. Orang-orang diminta untuk tidak mengunjungi orang lain di lembaga dengan kelompok rentan.
8. Jadwal transportasi umum berjalan seperti biasa, untuk memastikan bahwa orang-orang dengan fungsi sosial yang kritis dapat pergi ke dan dari tempat kerja dan dapat menjauhkan diri dari satu sama lain. Selanjutnya, warga asing dilarang masuk ke Norwegia, dan terakhir penduduk dilarang tinggal di kabin di luar kota asal mereka untuk menghindari tekanan pada infrastruktur medis pedesaan. Selanjutnya, deskripsi data. Data yang kami gunakan adalah data kasus baru virus corona atau COVID-19 yang terjadi setiap harinya di negara Swedia dan Norway. Data ini diambil selama sebulan dan terhitung sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 9 April 2020. Berikut adalah plot sebaran data. Dari plot ini dapat dilihat bahwa data kasus virus corona selama sebulan terakhir di Swedia memiliki kasus terbanyak sebesar 354 pada tanggal 27 Maret dan kasus terendah sebesar 22 pada tanggal 12 Maret, di mana rata-rata data tersebut sebesar 178,4 kasus baru virus corona di Swedia dari tanggal 10 Maret sampai 9 April. Pada grafik dapat dilihat bahwa data kasus virus corona di Swedia dari tanggal 10 Maret sampai 9 April 2020 tidak stasioner, karena data tidak berfluktuasi atau tidak menyebar di sekitar Mean. Panjang pada plot bagian atas dan bawah tidak sama dan juga memiliki tren atau musiman, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak stasioner. Yang kedua adalah plot sebaran data dari negara Norway. Berdasarkan gambar ini, dapat dilihat bahwa data kasus baru virus corona setiap harinya di negara Norway memiliki kasus terbanyak sebesar 399 pada tanggal 27 Maret dan kasus terendah sebesar 92 pada tanggal 16 Maret, di mana rata-rata data tersebut sebesar 202,7 kasus baru virus corona di Norway dari tanggal 10 Maret sampai 9 April. Pada grafik dapat dilihat bahwa data kasus virus corona di negara Norway dari tanggal 10 sampai 9 April tidak stasioner karena data tidak berfluktuasi atau tidak menyebar di sekitar Mean. Panjang pada plot bagian atas dan bawah tidak sama dan juga memiliki tren atau musiman. Agar lebih meyakinkan, dilakukan analisa secara inferensial untuk melihat kestasioneran data. Selanjutnya terdapat plot ACF. Plot ACF ini diketahui bahwa pada kedua plot ACF ini memiliki pola yang mirip, di mana terdapat garis lag yang berada di luar garis Bartlett dengan tails off atau menurun secara eksponensial. Dan juga dari plot PACF ini dapat dilihat bahwa dari dua negara ini plotnya itu sama-sama cut off setelah lag pertama. Selanjutnya adalah plot varians gabungan kedua data. Dari gambar plot ini dapat diketahui bahwa untuk yang garis lurus, yang garis ini adalah negara Republik Ceko atau Swedia, dan garis yang putus-putus ini adalah negara Norway. Dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan untuk data kasus baru per harinya dari COVID-19 ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mufaddil. Selanjutnya, uji stasioner terhadap varians. Yang pertama, negara Czechia. Didapatkan nilai lambdanya sebesar 0,1568257, di mana nilai tersebut sangat kecil atau tidak mendekati 1, sehingga perlu dilakukan transformasi. Setelah dilakukan transformasi 2 kali, yaitu transformasi menggunakan log dan transformasi menggunakan kuadrat, didapatkan nilai lambdanya sebesar 0,824, di mana nilai tersebut mendekati 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa
data tersebut telah stasioner terhadap varians. Kemudian untuk negara Norwegia, untuk lambda yang pertama itu sebesar 0,118, di mana nilai tersebut sangat kecil atau tidak mendekati 1, sehingga perlu dilakukan transformasi seperti negara Czechia. Sama juga seperti negara Czechia, transformasi yang digunakan yaitu transformasi log dan transformasi kuadrat, dan didapatkan nilai lambdanya sebesar 0,938, di mana nilai tersebut mendekati 1. Yang dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah stasioner terhadap varians. Kemudian uji stasioner terhadap means. Yang pertama untuk negara Czechia, hipotesis awalnya itu data tidak stasioner, sedangkan hipotesis alternatifnya itu data stasioner. Setelah diolah menggunakan RStudio, didapatkan nilai p-value-nya sebesar 0,6086, di mana nilai tersebut lebih besar dari alfa atau 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak stasioner terhadap mean. Kemudian, karena tidak stasioner terhadap mean, perlu dilakukan differencing. Setelah dilakukan differencing sekali, didapatkan nilai p-value-nya itu 0,04, di mana nilai tersebut lebih kecil dari alfa atau 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tersebut telah stasioner terhadap mean. Kemudian untuk negara Norwegia, sama juga seperti negara Czechia, p-value awal didapat sebesar 0,7457 karena lebih besar daripada alfa atau 0,05, sehingga perlu dilakukan differencing. Setelah dilakukan differencing satu kali, didapatkan nilai p-value-nya itu 0,02779, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada alfa, sehingga dapat disimpulkan data tersebut telah stasioner terhadap means. Kemudian uji kointegrasi. Untuk hipotesis awalnya itu tidak terdapat kointegrasi, sedangkan hipotesis alternatifnya itu terdapat kointegrasi. Setelah dilakukan pengolahan menggunakan RStudio seperti yang terlihat pada layar di depan, didapatkan nilai p-value-nya sebesar 0,1337, di mana nilai tersebut lebih besar dari alfa atau 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdapat kointegrasi. Kemudian model hasil estimasi varians. Di model ini terdapat dua model, yaitu model DC dan model DY. Untuk model DC itu merupakan negara Czechia dan model DY itu merupakan negara Norwegia. Untuk model DC sama dengan min 0,3002 DC1I atau negara Czechia ditambah 0,2119 DY1I atau negara Norwegia ditambah 10,0402. Begitu pula untuk model negara Norwegia seperti yang terlihat pada layar di depan. Kemudian ini merupakan nilai covariance dan correlation matrix, di mana covariance dari DY dan DC atau Czechia dan Norwegia itu sebesar 1580. Kemudian dengan nilai korelasinya sebesar 0,3907, di mana korelasinya tersebut sangat lemah dan sangat kecil. Kemudian respon impul. Berdasarkan gambar di layar, dapat kita lihat bahwa respon impul pada saat 0 ke DC atau ke Czechia memiliki efek yang sangat besar, dan seiring waktu efek tersebut akan semakin kecil. Hal ini karena garisnya itu mengikuti garis normal, seperti yang terdapat pada layar di depan.
Selanjutnya untuk respon input DY. Ketika 0, DY-nya itu memiliki efek yang sangat besar atau goncangan yang sangat besar, dan seiring berjalannya waktu, efek tersebut semakin kecil. Hal ini ditandai dengan garis titik-titik tersebut mengikuti garis normal atau garis tengahnya. Kemudian ini merupakan dekomposisi varians. Yang di atas ini merupakan untuk DC, dan yang di bawah ini merupakan untuk DY. Untuk DC, 99% varians yang ada dalam DC itu disebabkan oleh DC itu sendiri, dan selebihnya itu disebabkan oleh DY. Begitu pula dengan DY, di mana 80% model 80% varians yang ada dalam DY itu disebabkan oleh DY itu sendiri, dan selebihnya disebabkan oleh DC. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.